Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Dorman Purba selaku narasumber yang sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya dalam webinar pada sore hari ini. Yang terhormat pengurus HMTG Mandraga yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator di webinar hari ini, dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Malvin Abhan Ginti, saya mahasiswa geologi angkatan 2016 Universitas Pertamina yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya webinar pada hari ini. Nah, webinar pada hari ini kita akan banyak membicarakan tentang energi panas bumi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah mulai dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Nah, pengeboran sumur pertama panas bumi di Indonesia itu berada di Kamojang dan telah dilakukan oleh zaman kolonial Belanda dulu sejak tahun 1926, dan PLTP pertama juga telah beroperasi sejak tahun 1983. Nah, menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia mencapai sebesar 23,9 gigawatt. Namun, berdasarkan data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9%. Nah, pengembangan energi panas bumi tidak terlalu signifikan karena belum dapat bersaing dengan energi fosil yang relatif murah. Maka dari itu, pada sore hari ini, Bapak Dorman hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tantangan dan peluang apa saja yang ada di dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Nah, sebelum Bapak Dorman mulai pemaparannya, saya akan menginformasikan bahwa webinar ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama ini Bapak Dorman akan memaparkan materinya selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab yang pertama. Lalu Bapak Dorman juga akan melanjutkan pemaparannya, dan selanjutnya juga akan dibuka kembali sesi tanya jawab yang kedua. Nah, perlu saya informasikan bahwa saat sesi tanya jawab dibuka, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan isi kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan, atau dengan menggunakan fitur raise hand saat sudah dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand saat sudah dibukanya sesi tanya jawab. Nanti akan saya pilih jika peserta bisa, lalu peserta bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, langsung saja kita masuk ke acara inti, pemaparan Bapak Dorman. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Dorman selaku narasumber yang akan memberikan materinya pada sore hari ini. Bapak Dorman Purba merupakan seorang yang sudah memiliki pengalaman kurang lebih 15 tahun lebih di bidang energi, dengan hobi bermain basket, fotografi, berenang, dan menonton film. Nah, Bapak Dorman menyelesaikan studi S1 Teknik Perminyakan di ITB pada tahun 2004. Nah, selama melakukan studi S1-nya, Bapak Dorman juga melakukan beberapa internship, diantaranya internship di British Petroleum, lalu menjadi rig crew di PT Apex Indo Pertama Duta Tbk, menjadi cementing crew di BJ Services, dan Bapak Dorman juga pernah mengetuai SPE, Society of Petroleum Engineers Student Chapter ITB pada tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya, Bapak Dorman menyelesaikan studi Master of Energy di University of Auckland pada tahun 2019. Nah, pengalaman karir Bapak Dorman diantaranya menjadi Junior Surveyor Engineer di PT LAPI ITB pada tahun 2006, lalu Drilling Engineer di Chevron pada tahun 2008 hingga 2011, Drilling Engineer Konsultan PT Pertamina Hulu Energi 2012 hingga 2014, Drilling Engineer Konsultan OTP Geothermal 2014 hingga 2016, Drilling Operation Engineer Konsultan di KS Orca Renewables 2016 hingga 2017, lalu Senior Project Manager PT Ricis Energi Indonesia 2018 hingga sekarang, dan juga sebagai energi konsultan The World Bank 2019 hingga sekarang. Oke. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Bapak Dorman memulai pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Malvin. Ya, sama-sama. Thank you banget nih. Suara saya udah kedengeran ya berarti ya? Ya, jelas. Oke. Thank you Mas Malvin. Jadi selamat sore semuanya. Saya doakan kita semua selalu sehat dalam lindungan yang kuasa, dan dengan hadir di acara ini, asumsi saya kita semua juga semangat untuk
untuk diskusi, untuk belajar panas bumi. Jadi pertama-tama jelas saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Mahandraga Universitas Pertamina. Terima kasih, saya udah diundang ke sini. Dan secara khusus juga saya mau bilang makasih untuk Mas Tunggul nih. Harusnya Mas Tunggul ada ya bareng kita ya. Yang ada yang udah cukup sabar, udah menghubungi saya, lalu ngingetin saya untuk finalisasi PowerPoint. Ngingetin saya juga untuk nggak lupa jadwal acaranya dan juga untuk gladi resik. Thank you banget. Beliau sabar sekali nih. Jadi thank you Mas Tunggul. Terima kasih kembali Pak. Untuk Mas Malvin. Mas Malvin juga mau nemenin saya nih hari ini cuap-cuap di sini. Jadi kita doakan sama-sama Mas Malvin bahwa semua audiens yang hadir di sini itu orangnya jujur semua. Artinya nggak nyalain laptop, udah nyalain laptop kita ditinggal berdua doang Mas Malvin. Oh iya. Itu yang tantangan webinar. Kita nggak tahu nih di belakang nama-nama ini ada orangnya nggak? Nah, jadi kebetulan memang di saat pandemi ini anak-anak saya sekarang sekolah online tiap pagi. Jadi tiap pagi saya harus kebangun gara-gara anak-anak saya sekolah online. Dan kebetulan pagi ini mereka salah satu anak saya lagi belajar pantun. Jadi saya juga kayaknya rasanya wah, saya tertantang nih, masa saya nggak bisa ngasih pantun ya kan. Jadi saya langsung tes di Universitas Pertamina ini. Oke, ini pantun saya nih. Suara saya kedengeran ya, Mas Malvin ya? Suara jelas, Pak. Oke. Sungguh bahagia di hari Rabu. Cakep. Ada kopi, mana rotinya. Sungguh gembira hati daku. Ngomongin panas bumi bersama kawan-kawan semua. Nah ini masalahnya nih. Resiko ngasih pantun di webinar. Entah lucu atau enggak, itu akan jadi misteri selamanya. Kita nggak pernah tahu. Nggak ada ekspresinya soalnya. Oh mantap tuh. Waduh, thank you. Makasih. Ketawanya unmute, Pak. Oh unmute semuanya. Itu ada kontrolnya ada di Mas Tunggul ya soalnya ya. Oke, karena pantunnya cukup melelahkan, saya minum dulu ya teman-teman ya, sebentar ya. Jadi salam kenal semua, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dorman Purba. Jadi tadi background dan karir saya kayaknya udah dibacakan Mas Malvin, jadi agak malu saya. Banyak banget saya baru sadar, waduh ini saya kok banyak banget ya ininya. Kelihatan nih jadinya lompat-lompat. Ya moga-moga bisa diambil positifnya dan memang perkenalannya singkat teman-teman. Jadi saya nggak mungkin bisa kenal semua dengan teman-teman, tapi saya sangat welcome kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut setelah acara ini. Please add saya di LinkedIn, kita bisa connect di LinkedIn, atau kalau mau WA saya juga boleh banget. Mas Malvin dan Mas Tunggul punya nomor WA saya, silahkan. Saya yakin nggak mungkin sesi diskusi ini langsung kita tiba-tiba selesai, karena ya banyak banget yang harus didiskusikan, tapi ya udah kita coba abis diskusi ini kita tetap connect gitu, tetap silaturahmi. Nah, saya boleh screen share ya, Mas Malvin, Mas Tunggul ya. Saya coba ya screen share ya. Mana dia screen share-nya? Share screen. Oke. Saya coba, moga-moga kelihatan. Oke, number 5. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Cuma ini belum di full screen. Nah, udah full screen? Oke, aman. Oke. Jadi ini yang tadi dikasih lihat oleh Mas Malvin ya. Kelihatan ya slide-nya, Mas? Slide 3 ya sekarang ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kebetulan memang saya beruntung banget. Saya sempat S1 di Teknik Perminyakan ITB, S2 di Auckland. Jadi saya dapat perspektif dari perminyakan, lalu di mana yang kalau kata Mas Malvin tadi, fossil fuel. Jadi energi berbasis fosil, dan kemudian S2 saya Master of Energy, saya banyak belajar tentang energi terbarukan.
kemudian saya juga sempat ngerasain rasanya jadi entrepreneur, saya startup berbagai bisnis kecil skala UKM, dan memang jatuh bangun. Udah bangun jatuh lagi, jadi memang ternyata nggak semudah, nggak seindah yang di buku-buku dan di seminar motivasi, tapi saya dapat pengalaman dari situ. Dan sedangkan di korporat sendiri saya sempat kerja di perusahaan migas dan perusahaan panas bumi, di mana memang sekarang saat ini selain saya di World Bank, saya sedang juga lagi fokus membantu mengembangkan startup Rixis dan Enerka. Mungkin teman-teman lebih sering dengar yang Rixis ya, jadi yang Enerka-nya belum terlalu ini. Jadi nanti ada tanggal mainnya, mungkin yang Enerka-nya juga kita akan coba kasih lihat dan moga-moga membawa value buat teman-teman semua. Sebelum saya lanjut lagi, Mas Malvin, kalau tiba-tiba suara saya hilang atau screen saya nggak kelihatan, mohon diingatkan Mas Malvin ya, diinterupsi aja nggak apa-apa. Ya, itu saya berkoordinasikan juga dengan Tunggul. Siap. Thank you Mas Malvin. Nah, saya jadi sebentar, saya lihat contekan dulu nih. Maklum muda usia, jadi kadang-kadang suka ini terus nyontek. Nah, oke, jadi itu perkenalan saya. Saya sekali lagi encourage teman-teman untuk connect sama saya di LinkedIn atau via WA. Begitu saya baca dan saya bisa balas, saya akan langsung balas. Nah, ini adalah salah satu foto yang sering saya perlihatkan sebelum kita ngobrol soal panas bumi, di mana di foto ini saya memperlihatkan bahwa saya dulu juga pernah mahasiswa. Ini sekitar tahun 2003, 2004. Moga-moga teman-teman udah lahir ya. Kalau 2003, 2004 harusnya udah lahir ya. Di sini dan di sini saya mau kasih lihat bahwa waktu itu ketika saya mahasiswa, saya ambil mata kuliah panas bumi. Pertama kali saya berkenalan dengan panas bumi, dan yang ngajar waktu itu Mbak Neni Saptaji. Mbak Neni ya seru banget kuliahnya, dan kita juga dibawa untuk kuliah lapangan, sehingga langsung dapat setelah baca di buku, lihat PowerPoint, kita langsung lihat ke lapangannya, ada steam field dan ada power plant-nya. Nggak langsung ngerti jelas. Jadi kita excited ya, saya sih ya, excited dengan jalan-jalannya, tapi terus terang saya nggak langsung dapat sebenarnya kayak gimana sih panas bumi, tapi ya at least saya udah pernah lihat gitu. Selain itu saya juga ngadain kuliah tamu, karena tadi Mas Malvin juga cerita bahwa saya sempat jadi presiden SPI, saya bikin guest lecture di SPI, dan waktu itu Mas Ali Asad memberikan kuliah tentang panas bumi dengan gaya yang santai, jadi enak banget. Walaupun tetap aja memang butuh repetisi, butuh berkali-kali untuk akhirnya saya ngerti, oh kurang lebih kayak gini. Jadi nggak langsung juga waktu itu saya tiba-tiba ngerti panas bumi juga gitu. Dan ini foto saya kalau di bawah itu ketika saya ngasih memento ke Mas Ali. Ya waktu itu kita untungnya nggak ada pandemi, jadi kita bisa kelas offline seperti ini. Mungkin kalau kita dalam keadaan normal ya kita akan saya harus mungkin main ke Simpruk juga ya, ke Universitas Pertamina untuk ngasih kita sharing diskusi tentang panas bumi ini. Jadi demikian, maksudnya saya mau ngasih lihat bahwa saya juga sama, sampai sekarang pun saya juga masih harus belajar, walaupun dari mahasiswa dari 2003 saya udah kenal panas bumi, banyak banget aspek dari panas bumi yang saya kurang lebih masih juga belum benar-benar mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ya kita sama-sama belajar, dan saya harapkan teman-teman menggunakan sesi ini sebenarnya untuk sebagai ya sesi diskusi, karena saya bukan background geologi, saya mengerti sedikit soal geologi, makanya saya nanti di sini akan mencoba sharing lebih dari sisi mungkin project-nya dan overview di Indonesia, karena teman-teman kapanpun bisa belajar geologi dari dosen-dosen geologi atau dari praktisi geologis, geothermal geologis yang memang mungkin diundang ke acara ini nantinya atau sudah pernah. Nah ini jadi saya mau ngasih lihat ini dari teman-teman HMTG Mandraga, itu ngasih judulnya cukup straightforward, jadi enak juga buat saya. Development of Geothermal Energy in Indonesia, Challenges and Opportunities. Artinya kalau kita bikin outline kan kita seringnya kalau presentasi harus ada outline-nya. Outline-nya cuma cukup 2, opportunities, challenges. Jadi kalau kata Mas Marvin tadi, setelah opportunities, saya akan cerita soal opportunities, lalu kita break, kita tanya jawab. Saya banyakin slide-nya backup aja, supaya nggak terlalu lama. Saya lebih prefer kita ngobrol gitu. Dan kalau bisa, videonya nyala, biar saya bisa at least lihat mukanya gitu. Saya takutnya nanti kita ngobrol sama artificial intelligence gitu. Jadi kita banyakin tanya jawab.
kalau memang ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, saya akan bilang kita diskusi lagi mungkin offline untuk saya mencari jawabannya dulu. Gitu. Oke, gimana? Setuju kurang lebih teman-teman ininya? Setuju, Pak. Oke, thank you Yunike ya. Iya, Pak. Makasih ya Yunike. Terima kasih juga, Pak. Berarti Mas Malvin minimal kita yakin bahwa sekarang ada Mas Tunggul, ada Mas Malvin, ada Mbak Yunike. Ya. Itu data. Kita punya data sekarang. Ada minimal 4 orang di ruangan ini yang hidup. Oke. Layar saya masih kelihatan Mas Malvin? Masih Pak. Ya, ini foto yang cukup menarik sih buat saya, Labuan. Saya ngambil dari internet jelas, karena ini pakai drone. Ini adalah Danau Kelimutu, di mana sebenarnya ada danaunya ada 3. Jadi ini cukup berkesan sih buat saya karena memang waktu itu saya tugas di Sokoria, jadi salah satu lapangan eksplorasi waktu itu di Flores. Nah, tapi ini cuma jadi background aja, cuma untuk slide breaker kalau kata orang. Kita akan ngomongin soal peluang dulu, jadi cerita di Indonesia gimana sih panas bumi gitu. Sebelumnya saya boleh tahu nggak, Mas Malvin, di sini kira-kira semuanya seberapa banyak yang udah ngambil mata kuliah panas bumi atau udah pernah ikut kursus panas bumi sebelumnya? Sebenarnya kalau di kampus Universitas Pertamina itu panas bumi dipelajari dari semester berapa ya, lupa lagi saya. Semester 5. Salah, semester 5 atau semester 4 itu mata kuliah pilihan, Pak. Jadi khusus mata kuliah pilihan, namun juga ada mata kuliah wajibnya juga panas bumi itu di semester 3 atau semester 4 gitu. Nah, kalau dilihat dari pesertanya sih ini memang mayoritas sih angkatan 2017 itu sih sudah Pak, sudah mengambil mata kuliah geologi panas bumi. Namun juga ada peserta di luar di luar Universitas Pertamina ini juga ada dari program studi lain seperti teknik kimia, ada teknik industri, ada pertambangan gitu. Gitu sih Pak. Cuma mayoritas sih sepertinya sudah. Kalau untuk Oke. Berarti kalau mayoritas sudah, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam sharing session ini. Berarti udah selesai karena udah udah ngambil semua, nggak bercanda ya. Ya. Jadi saya terima kasih, berarti sebenarnya secara pemahaman mengenai sistem panas bumi sebenarnya semuanya udah dapat, terutama dari geologinya ya. Artinya saya mungkin cuma bahas dikit aja tapi nggak perlu terlalu dalam. Oke, kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, jadi ini kita masih dalam konteks opportunity atau peluang. Jelas kalau teman-teman ngobrol pasti selalu ketika ngomong geothermal, energi bersih. Dia bersanding dengan angin, surya, lalu mungkin air, ya jelas air ya bersih ya. Lalu di sisi lain, energi yang berbasis fosil itu batu bara, minyak bumi, gas bumi itu dianggap sebagai energi yang lebih kotor katanya gitu kan, emisi karbonnya lebih tinggi. Bahkan di sini di ilustrasi ini nuklir pun dianggap berbahaya buat lingkungan. Gitu. Jadi kita coba lihat deh kalau gitu. Memang kalau berdasarkan data ini dari beberapa sumber, kita coba ngelihat, kita mapping produksi dari emisi karbon. Kita lihat dalam gram per kilowatt hour dan beberapa lapangan panas bumi, lalu diadu dengan hidro, di mana hidropower. Sorry, ini saya kelihatan nggak mouse saya, Mas Malvin? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, bergerak-gerak ya? Iya, pointer. Iya, pointer ini di hidro. Lalu kalau kita lihat di sini, sebentar. Di sini yang paling ujung adalah coal itu tinggi, oil juga tinggi, gas lebih rendah. Bahkan gas, makanya ketika kita ngomong emisi karbon, gas bumi untuk yang berbasis fosil, gas bumi lebih dianggap bersih. Jadi bisa juga masih, kalau memang benar-benar dihitung emisi karbon dan kita kayak anggaplah ada kita nyampe di titik di mana dunia menghakimi emisi karbon ini, mungkin gas bumi masih ya selamat dulu. Jadi dan perkiraan para expert juga gitu, gas bumi akan lebih dipakai, dan jelas panas bumi di sini emisi karbonnya cukup rendah, jadi harusnya cukup aman. Artinya geothermal punya peluang nih di sini dari segi emisi karbon. Kalau memang nanti kita sampai di titik kita serius banget ngitung emisi karbon karena kita lebih environmental friendly katanya.
Nah, itu soal emisi karbonnya, soal lingkungannya, soal bersihnya itu jadi peluang pertama. Peluang keduanya lalu kata orang terbarukan. Jadi katanya nggak habis-habis. Nah, sebelum kita ngomong itu berarti kita harus ngerti dulu nih sistem panas bumi itu seperti apa. Saya pikir teman-teman mungkin banyak yang udah paham konsep ini. Saya cuma mengulang aja, siapa tahu di webinar ini ada yang belum terbiasa. Jadi kita ketika masuk panas bumi, saya selalu juga ngelihat pasti senior expert di panas bumi akan mencoba membandingkan, menganalogikan sistem panas bumi dengan kettle atau ceret. Apa bahasa ini ya? Teko ya. Di mana kita bisa menganalogikan ketika kita masak air di dalam ceret, api yang memanaskan ceret ini itu adalah heat source-nya. Jadi ada api, itu heat source-nya, di mana kalau di dalam dunia nyatanya ceritanya ada intrusi magma yang keluar sehingga mendekati ke permukaan. Magmanya sendiri juga sebenarnya sudah mulai mendingin, makanya disebut cooling magma atau cooling pluton. Tapi walaupun dia mendingin, dia masih punya temperatur atau masih punya panas. Itulah heat source-nya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, si heat source-nya ini ternyata, atau kita lihat di sini, kita balik ke teko dulu, ke ceret, ternyata merambatkan panas ke pantatnya atau bawahnya, bagian bawah dari tekonya. Sehingga sekarang panasnya mengalir ke bagian bawah tekonya, ya juga pasti ke atasnya, di mana kalau di sini berarti ada batuan yang di atas dari cooling plutonnya ini atau dari heat source-nya, di mana batuan ini dapat panasnya aja secara konduksi. Jadi panasnya merambat nih ceritanya lewat batuan. Merambat lewat batuan, jadi panas nih batuannya. Nah, di atasnya, kalau kita balik lagi, ada air di dalam si teko ini yang disebut reservoir, di mana kalau kita balik ke gambar yang di kanan, di sini ada batuan yang memiliki permeabilitas atau ada channel atau pad yang bisa untuk nyimpen airnya, karena sebagian besar umumnya di Indonesia itu batuan beku ya, jadi bisa jadi tidak punya primary permeability, jadinya secondary. Jadi si batuannya itu sebenarnya jadi punya kemampuan menyimpan air karena ada tektonik, ada aktivitas tektonik sehingga pecah, terbentuklah fracture dan fault. Nah, di sini tersimpan, dialah jadi reservoir. Jadi airnya tersimpan, dan karena ada panas, seiring waktu jelas panasnya ini juga merambat ke air secara konveksi. Kalau tadi konduksi, sekarang konveksi. Jadi mulai mendidih dia. Mendidih karena panasnya mulai masuk ke air dan ya berputarlah panasnya sampai airnya mendidih. Nah, karena dia ada cap-nya, kalau di teko ada atasnya, yang disebut cap rock, jadi ada tutupnya, airnya nggak bisa kemana-mana. Jadi dia mendidih terus karena di dalam ini kan dan ditutup. Sama. Jadi di dalam sistem panas bumi kita menggambarkan, walaupun tidak sesempurna ini ya, ini gambarnya benar-benar disederhanakan dan disempurnakan gitu, seolah-olah benar-benar seperti ini. Ada batuan tudung atau cap rock yang lebih tidak permeable, jadi dia lebih nutup sehingga air nggak bisa kemana-mana, dia berputar-putar aja di situ kayak tudung ceret ini gitu. Nah, jikalau ternyata ada channel atau ada jalan ke permukaan, barulah keluar airnya bisa dalam bentuk steam karena dia mendidih ya, persis kayak ceret ini gitu. Nah, ini jadi channelnya itu bisa secara alami, dia memang keluar ke permukaan jadi manifestasi di permukaan, atau karena kita melakukan aktivitas pengeboran karena memang manusia yang bikin ininya channelnya gitu. Nah, gimana terbarukannya? Kita juga mengasumsikan bahwa sebenarnya ada air yang selalu masuk. Jadi ada meteoric water atau air dari permukaan yang berkontribusi memberikan sumbangan atau suplai air ke bawah ke reservoir, sehingga jadinya walaupun air ini
misalkan dipanaskan, diceret ini, walaupun dia mendidih, tapi kalau kita terus isi air, harusnya dia jadinya nggak habis-habis di teko ini. Jelas kalau kita nggak isi air, teman-teman ninggalin teko, masak air, pas balik lagi tiba-tiba airnya udah habis. udah mendidih semua gitu kan, udah menguap semua, sorry. Nah, hal itulah yang terjadi. Untuk di kasus panas bumi, coba kita sekarang gambarkan, kita coba ilustrasikan dengan ceritanya ada sumur produksi dan sumur injeksinya. Jadi tadi kan keadaan ideal, keadaan natural state-nya ketika belum diganggu sama manusia. Begitu kita ganggu, manusia ganggu, kita akan ngebor sumur produksi. Harapan kita begitu kita ngebor sumur produksi, air panas tadi atau uap panas tadi keluar dari sumur produksi, dari reservoir mengalir ke atas, lalu dia masuk ke separator. Di separator dipisahkan karena kita butuh uapnya saja. Si airnya kita tidak butuh, bahkan uapnya kalau bisa benar-benar murni, nggak ada lagi droplet atau titik air atau butiran air. Supaya uapnya itu masuk ke turbin, jadi benar-benar uap itu muter turbin, turbinnya berputar ke generator dan akhirnya jadilah listrik. Nah, masalahnya dari separator ini akan keluar air yang hasil pemisahan dari separator tadi. Karena uapnya saja yang kita ambil, airnya sekarang kita punya nih. Kan harus kita injeksikan. Karena kalau kita buang ke permukaan jadinya kita dianggap juga mengotori lingkungan. Karena kita nggak tahu air itu mengandung apa aja. Jadi kita bagusnya kita injeksikan dengan tujuan tadi juga selain kita memasukkan kembali air yang dari dalam tanah untuk tidak mengotori lingkungan. Selain itu adalah kita butuh untuk air itu di merecharge reservoir yang ada di dalam. Harapannya ketika kita injeksikan, dia secara perlahan menuju reservoir, sambil dia menuju ke sumur produksi lagi, dia sempat mendapatkan panas lagi nih dari magma, dari heat source tadi. Sehingga pas dia udah panas lagi, siap lagi dia untuk produksi lagi. Terus saja muter gitu. Idealnya seperti itu yang kita mau. Tapi kenyataannya sebenarnya belum tentu terjadi seperti itu. Pertama bisa jadi ketika kita injeksikan terlalu dekat, dia kan airnya jelas lebih dingin. Udah dingin karena udah ke atas kan. Dia malah mendinginkan reservoir kita. Kalau terlalu dekat. Karena dia belum sempat dipanasin di bawah. Kalau terlalu jauh, yang kita takutkan adalah dia nggak nyampe. Jadi nggak nyampe ke reservoir dan akhirnya lama-lama karena kita produksi terus habis airnya dan tidak ada yang merecharge ulang. Walaupun di sini diilustrasikan ceritanya ada air hujan juga atau air permukaan yang masuk ke dalam reservoir. Ini adalah ilustrasi sederhana mengenai kenapa energi panas bumi dianggap terbarukan atau bisa sustain. Syaratnya adalah kita harus bisa manajemen dari produksi dan injeksi. Karena kalau siklus itu yang berputar tadi tidak terjadi, ya reservoir kita juga lama-lama akan habis airnya dan kita akan kesulitan untuk mengambil panasnya. Oke, nah ini saya jadi ingat lagi. Ingat yang kita ambil sebenarnya adalah panasnya dari batuan ini. Air tadi itu hanya sebagai medianya, sebenarnya media untuk mengambil panasnya. Oke, kurang lebih seperti itu konsepnya. Moga-moga bisa dimengerti. Kalau belum pun juga nggak apa-apa, nanti kita ngobrol lagi. Bisa nanti di sini kita ngobrol atau nanti offline kalau memang ada yang tertarik mendalami lebih lanjut. Jadi kita tadi udah opportunity pertama bersih. Yang nomor 2 adalah terbarukan katanya. Jadi udah oke nih, harusnya Indonesia senang dong. Ternyata iya benar, Indonesia senang. Karena aktivitas volcano kita ada sekitar 127 active volcanoes, gunung api yang aktif ya. Di mana menurut saya si gunung api akan selalu aktif sih. Cuman mungkin ada yang pura-pura tidur, tapi sebenarnya secara jangka panjang dia akan aktif lagi gitu. Lalu di 300 lokasi dan ada 58 working area panas bumi yang diidentify. Di mana saat ini kita percaya bahwa kurang lebih ada 25 gigawatt potensial atau sekitar 25.000 megawatt potensial tersebar dari Sumatera,
terus ke Jawa, yang tinggal di Kalimantan, mohon maaf, nggak dapat ya. Maksudnya mungkin dapat, tapi tidak berhubungan dengan aktivitas volcano, karena ini mengikuti Ring of Fire. Jadi kita mengikuti sistem panas bumi di Indonesia saat ini itu yang gampang ditemukan yang terasosiasi dengan volkanik. Jadi kalau kita ada Ring of Fire, ada gunung berapi, kemungkinan besar kita punya sistem panas bumi. Jadi banyak sekali ini adalah gambar dari EBTKE yang kita bisa melihat bahwa banyak WKP atau wilayah kerja panas bumi yang sudah teridentifikasi. Jadi Indonesia punya peluang karena 25 gigawatt yang kita percaya sekarang. Nah masalahnya ini dia. Ini saya nggak tahu ini opportunity atau challenges nih. Kita mulai tahun 1983. Kamojang 1 itu adalah unit geothermal pembangkit listrik panas bumi pertama Indonesia tahun 1983, Kamojang 1, 30 megawatt. Itu sampai tahun 2020, selama 37 tahun, kurang lebih kita cuman, ya nggak cuman sih, sebenarnya juga prestasi sih, 2.130 megawatt. Jadi makanya cukup landai, kurang lebih per tahun kalau kita rata-rata ya secara average, penambahan kapasitas terpasangnya itu adalah 57 megawatt per tahun. Nah, yang jadi tantangan adalah, tapi opportunity juga sih menurut saya, Indonesia punya target secara nasional untuk meraih 7.200 megawatt di tahun 2025. Walaupun sekarang katanya udah direvisi jadi ke tahun 2030. Tapi tetap aja artinya dalam 10 tahun kita harus nambah kurang lebih 5.000 megawatt. Jadi sekitar 500 megawatt per tahun. Tantangan kenapa? Karena tadinya kecepatan lari kita cuma 57 megawatt per tahun. Makanya cukup landai ini kan grafiknya. Tiba-tiba kita harus nanjak dengan kecepatan 500 megawatt per tahun penambahan kapasitasnya. Tapi di satu sisi berarti dari pemerintah kita serius mau ngembangin panas bumi. Berarti kitanya nih yang harus siap nih. Jadi ya ini saya masukin lah ke sesi opportunity ya. Karena menurut saya kita mengacu kepada target pemerintah. Jadi kalau kita wrap up sebenarnya, kita punya 25.000 megawatt potensial. Lalu kalau kita ngomong jangka pendek, itu kita butuh 5.000 megawatt lagi di tahun 2030. Let's say nggak jadi 2025 ya, kita jadi 2030. Artinya 500 megawatt tahun kurang lebih kita average ya. Nah, yang menarik adalah project cost-nya atau biaya proyeknya di geothermal panas bumi, walaupun ini keseluruhan ya dari awal sampai selesai, per megawatt itu adalah 4 sampai 5 juta. Beberapa mungkin ada yang bisa 3 juta di proyek-proyek, makin besar proyeknya memang makin murah, mungkin bisa sampai 3 juta. Tapi kalau proyeknya ternyata mungkin di bawah 100 megawatt, angka ini mungkin bisa jadi patokan, 4 sampai 5 juta dolar per megawatt. Berarti kalau kita ada proyek 100 megawatt, kurang lebih 400 juta kita anggaplah yang main yang kecil ya, 400 juta dolar yang akan di-spend untuk proyek itu. Artinya proyek itu akan pasti butuh tenaga kerja. Disitulah peluang untuk kita semua teman-teman untuk bisa juga berkontribusi di situ karena sekarang ada proyek bernilai 400 juta untuk mengembangkan panas bumi sebesar 400 megawatt. Sebesar 100 megawatt. Nah, kurang lebih itulah opportunity-nya. Jadi sebelum saya lanjut, Mas Malvin, ini pas juga nih kayaknya udah lewat malah 15 menit. Yuk kita sesi tanya jawab biar supaya nggak terlalu panjang, malah nanti sesi tanya jawabnya malah nggak dapat. Silakan Mas Malvin, saya serahkan mic-nya. Ya. Baik teman-teman, jadi sesi tanya jawab sudah dibuka sekarang, jadi teman-teman bisa mulai bertanya melalui kolom komentar atau raise hand juga bisa. Oh, Galih Bayu sudah raise hand. Silahkan Galih Bayu bisa bertanya. Yang pertama, jadi kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya, Pak Dorman. Nanti setelah itu baru kalau memang ada lagi nanti kita persilahkan kembali. Boleh Mas Malvin, bebas, saya ikut aja. Oke.
Silakan Mas Galih Bayu Permadi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ya. Kak Malvin sebagai moderator. Selamat sore Pak Dorman. Halo Mas Galih, apa kabar? Baik Pak, bagaimana kabar Bapak Pak? Sehat. Iya Pak. Mana videonya Mas Galih nih? Widih. Jadi saya ingin bertanya Pak tentang opportunity energi panas bumi di Indonesia, khususnya kalau tadi kan kita lebih banyak membahas tentang indirect ya Pak, pemanfaatan sebagai energi listrik. Kalau untuk pemanfaatan direct use Pak di Indonesia seperti ini, bagaimana menurut pandangan Bapak Pak untuk di Indonesia sendiri? Apakah sudah cukup dikembangkan secara masif atau perlu memang ada teknologi tambahan yang perlu kita gunakan atau sebagai istilahnya sebagai suplemen gitu Pak untuk kemajuan di direct use-nya sendiri Pak. Oke. Boleh jawab Mas Malvin? Ya, silakan boleh Pak langsung dijawab. Ini thank you banget nih Mas Galih, pertanyaannya luar biasa. Ini saya senang banget nih, aduh Mas Galih kayak bisa baca pikiran saya, ngingetin saya. Langsung saya jawab, itu top banget, luar biasa banget. Saya termasuk penggemar direct use. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat dapat informasinya bahwa panas bumi bisa dikembangkan dua cara. Yang pertama pemanfaatan tidak langsung, itulah yang kita kenal sekarang yang saya bicarakan tadi, dikonversi dulu, jadi panasnya dikonversi menjadi listrik. Nah Mas Galih bertanya, gimana yang pemanfaatan langsung atau direct use? Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir-mikir, langsung panasnya kita manfaatkan. Jadi contohnya itu yang paling gampang adalah pemandian air panas. Itu udah clear banget gitu. Dan dimana saya mendukung banget. Menurut saya, jadi sebelum saya cerita, masalahnya saya nggak ada. Sebenarnya ada sih fotonya, cuma mungkin di hard disk saya. Ketika saya ke Auckland, saya kuliah di Auckland, salah satu tema field trip-nya itu adalah direct use, pemanfaatan langsung. Dan dimana dosen saya waktu itu, Pak Sadik Zaruk, setiap kali dia manggil orang Indonesia Pak gitu, dia selalu bilang setiap kali memberikan contoh direct use, dia bilang direct use Pak, direct use. Saya sama teman saya nggak tahu si Daniel ada di sini nggak lagi nonton. Saya sama Daniel selalu lihat-lihat, kenapa malah semangatnya di direct use ya, saya bilang gitu. Tapi saya mulai mengerti akhirnya setelah field trip itu, karena di New Zealand direct use-nya itu tidak hanya untuk pemandian air panas, mereka cukup kreatif ya, kebetulan karena memang udaranya juga dingin ya. Mereka juga memanfaatkan untuk menghangatkan ruangan, jelas. Di mana menurut saya, kita juga bisa memanfaatkan buat itu di beberapa daerah, di beberapa tempat di Jawa, mungkin di Jawa Barat, daerah pegunungan, kita bisa manfaatkan untuk jadi penghangat. Jadi kita manfaatkan air panas itu untuk menghangatkan ruangan. Lalu mereka juga memanfaatkan untuk laundry. Mereka juga memanfaatkan untuk pengeringan kayu. Terus mereka yang paling menarik adalah untuk masak, untuk ngerebus, untuk makanan. Tapi secara serius, kalau kita kan cuma benar-benar orang bawa telur, lalu dimasukin ke hot springnya, ke pemandian mata air panasnya, lalu merebus, jadi udah matang telurnya, terus kita makan, terus kita bangga, keren banget. Nah, di New Zealand itu mereka mengemas itu, jadi ketika kita datang, itu dijadikan atraksi pariwisata. Mereka menggunakan background dari aura mistis dari manifestasi panas bumi, ada uap-uapnya, lalu ada bau belerangnya. Mereka melakukan tari-tarian, atraksi di situ. Jadi memang benar-benar dikemas dalam bentuk budaya dan bisa dilihat juga, maksudnya jadi orang-orang benar-benar dapat sensasinya bahwa, asik ya, melihat tarian, lalu ada aura ininya, mistisnya juga. Dan kemudian makan di mana makanan yang ceritanya direbus atau dimasak di air panas tersebut. Jadi ini masalah packaging aja, jadi mengemas saja. Dan saya pikir New Zealand melakukan itu dengan baik. Dan di Iceland juga kita tahu ada Blue Lagoon di mana air brine dari power plant-nya dimanfaatkan untuk pemandian air panas. Dan itu dikemas juga dengan tampilan yang cantik. Nah, Indonesia menurut saya punya potensi yang jauh lebih gede dari itu. Masalahnya kita belum serius memanfaatkan itu untuk mengemas sehingga si direct use ini itu bisa mengentertain orang yang datang dan akhirnya ekonomis untuk masyarakat sekitar. Dan saya juga termasuk yang percaya
sebenarnya pengembang panas bumi yang indirect, yang tidak langsung, yang mengubah jadi listrik, itu salah satu tahapan awalnya mungkin dia bisa untuk proyek direct use dulu. Jadi dia investasi walaupun dia belum tahu resource-nya seberapa besar untuk pembangkit listrik, tapi minimal dia coba untuk kontribusi dulu, memberikan kemajuan ekonomi lokal dengan memajukan atau membangun fasilitas direct use. Entah itu pemandian air panas atau pariwisata, atau mungkin juga bisa untuk pengeringan kayu, atau mungkin di sini berarti ada jamur, ada kopi, kita untuk pengeringan atau daun teh gitu, pengeringan produk-produk pertanian kita gitu atau perkebunan kita. Jadi betul, jawaban saya balik lagi ke Mas Gali. Sorry Mas Gali, jadi saya jadi panjang nih ceritanya nih. Jawaban saya, menurut saya Indonesia belum segitu seriusnya untuk direct use, baru mau serius, dan potensinya menurut saya masih besar. Dan potensinya enaknya, ini akan langsung harusnya kalau dilakukan dengan benar, itu berdampak langsung ke masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar nggak jadi penonton di rumah sendiri. Jadi yes, kalau Mas Galih nanti ternyata punya peluang untuk direct use, ayo saya siap juga untuk bantu. Yuk, kita sama-sama kerjain. Saya juga semangat kalau direct use. Thank you banget Mas Galih pertanyaannya. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Thank you. Terima kasih Mas Galih Bayo atas pertanyaannya. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, karena tadi sudah lewat fitur raise hand, jadi kita sekarang lewat siap. kolom komentar di sini, kolom chat. Oke. Siap. Ini ada dari Gilang Pramata. Nah, Gilang Pramata ini menanyakan mengenai penjelasan Bapak tentang air yang kembali diinjekkan ke dalam bumi, ke dalam reservoir maksudnya ya. Nah, pertanyaan saya mungkin basic, bagaimana cara menstabilkan suhu air agar tidak terlalu dingin ketika diinjek? Seperti itu dari pertanyaan dari Mas Gilang Pramata. Oke. Thank you nih. Jadi Mas Gilang sama Mas Galih kayaknya nih memang sore ini G semua yang nanya nih. Udah 2G berarti. Galih, Gilang. Jadi thank you banget Mas Gilang. Pertanyaannya basic tapi menurut saya cukup bagus dan make sense banget. Jadi memang benar, kita juga tidak mau ketika diinjekkan brine-nya itu, karena brine-nya itu sebenarnya masih mengandung banyak mineral yang dibawa. Ketika diinjekkan dalam suhu atau temperatur terlalu dingin, itu ada kemungkinan dia terdeposisi atau mengendap. Jadinya malah di sumurnya atau di pipa-pipa yang dilewatin, itu dia meninggalkan sedimentasi, endapan atau deposisi. Dan akhirnya bisa ngeplak, entah di pipa atau di sumur. Tapi kalau terlalu panas juga, terlalu tinggi, kita juga sayang, buset, tuh masih tinggi tuh temperatur tuh. Sayang bener nggak dipakai ya. Nah, memang disitulah peran dari engineer. Ya jelas kalau untuk kita mendinginkan ya gampang, kita puter aja lagi tuh air sampai kita puas, sampai dia temperaturnya turun baru kita injeksikan. Tapi di satu sisi kita harus mikirin bahwa itu bisa jadi deposisi juga, jadi masalah baru. Tapi kalau terlalu panas juga kita harus siap bahwa oke, ini panas nih, oke nih. Ya, tapi berarti kita mungkin panasnya belum kita serap sempurna. Tapi pada dasarnya kestabilannya itu ya diatur berdasarkan engineering design kita di permukaan, fasilitas permukaan. Kita bisa puter-puter airnya, artinya ya pipanya kita panjangin aja, atau ya kita gunakan lagi. Jadi setelah dipakai di flashing pertama, lalu kita pakai lagi ke flashing kedua, jadi double flash. Atau bahkan pakai lagi flashing ketiga, triple flash. Jadi berkali-kali tuh air masih ada temperaturnya, kita pakai lagi panasnya, sampai di temperatur yang kita rasa nyaman untuk diinjeksikan kembali. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau bahas lebih detail, boleh aja kita coba untuk lihat skemanya. Saya kebetulan nggak punya skemanya di sini, di laptop saya sekarang ini. Saya harus tarik dari hard disk sih, gitu. Tapi thank you banget Mas Gilang, pertanyaan moga-moga menjawab. Mas Malvin masih mute ya? Ya. Terima kasih ya Mas Gilang atas pertanyaannya. Langsung kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dari yang raise hand Pak. Tadi Muhammad Rofiansah, bisa silahkan mengajukan pertanyaannya. Ini nama-namanya udah ini semua nih, connect sama di LinkedIn nih kayaknya sama saya nih. Iya Pak. Jadi terima kasih Malvin ya atas kesempatannya untuk bertanya. Selamat sore juga Mr. Dorman. Selamat sore. Ini manggilnya apa? Rofi ya?
Iya Pak, Rofi atau Fian silakan Pak. Ya Fian, ini kan kita ketemu di kemarin di geothermal competition kan? Iya Pak, betul sekali Pak. Satu tim sama Oji nih, sama Fauzia nih. Iya Pak, sama Oji juga. Apa kabar Rofi? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana? Sehat, terima kasih. Ini Rofi ini geologis andalan juga nih. Ini dia nanya mau ngetes saya nih Mas Malvin nih, padahal dia udah ngerti nih sebenarnya. Iya, Mas. Udah ngerti banget. Enggak Pak, jadi Silakan. Pertanyaan saya basic aja Pak. Jadi kan selama ini kita tahu bahwa Indonesia itu khususnya di bagian barat banyak primadona lapangan geothermal ya, kayak misalkan Muara Labo, Kamojang gitu. Nah, apakah di Indonesia bagian timur itu ada peluang mendapatkan lapangan geothermal yang sama seksinya dengan Indonesia bagian barat? Dan apakah kalau ada, jangan-jangan di masa depan apakah ini akan terjadi pergeseran pengembangan menuju ke Indonesia bagian timur? Itu Pak pertanyaan saya Pak. Tuh kan, benar kan Mas Alvin? Dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Thank you Rofi, pertanyaan bagus banget dan menurut saya sih valid banget, relevan banget. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Terlihat kayak ya saya di sini mencoba untuk bawa dengan ringan, tapi pertanyaan Mas Rofi itu menurut saya cukup serius untuk kita bisa jawab sebagai sama-sama anak bangsa. Artinya kita semua punya tanggung jawab untuk ngembangin panas bumi di Indonesia. Jadi benar, memang kata orang sekarang kalau kita dengar webinar, bahkan saya udah sebelum saya ke Auckland, saya udah sering dengar bahwa low hanging fruit atau buah yang gampang dipetik itu sudah habis. Udah jauh dipetikin sama pemain-pemain yang udah duluan katanya. Jadi yang kalau kata orang yang mungkin manifestasinya benar-benar kelihatan atau jelas lah ketika kita ngelakuin 3G survei itu jelas memang itu lapangan yang bagus. Itu katanya memang udah habis katanya. Saya juga nggak tahu. Nah pertanyaan Mas Rofi adalah apakah di timur ada yang kayak di barat gitu, kayak di Sumatera? Saya terus terang jelas saya nggak akan bisa jawab sekarang karena memang itulah tugas kita semua untuk melakukan yang namanya eksplorasi. Jadi tantangan Indonesia memang sekarang ketika kita ngembangin panas bumi itu kita nggak perlu terlalu pusing mikirin development atau teknologi pemanfaatan panas bumi dulu gitu. Kita sebenarnya harusnya rajinnya eksplorasi, baik ngelakuin 3G survei maupun melakukan pemboran gitu. Karena kita butuh datanya, kita butuh tahu apakah yang kita duga-duga, yang kita tebak-tebak buah manggis kalau jatuh jangan nangis, itu benar adanya gitu. Karena Mas Rofi juga ngerasain kan ketika kita gambar konseptual model, kita tidak punya data pemboran, sebenarnya kita menduga-duga kurang lebih berdasarkan interpretasi kita sebaik yang kita bisa, kayaknya nih model reservoirnya atau model sistem panas buminya seperti ini, ya nggak? Di sini upflow-nya, di sini outflow-nya gitu kan, clay cap-nya kurang lebih di sini, dan dimana kalau di geofisika mungkin kita ada beberapa perbedaan cara untuk menentukan clay cap-nya di mana. Namun demikian pembuktiannya ada tetap di pemboran sebenarnya. Ketika kita membor, tiba-tiba kita punya direct data atau data yang langsung dari bawah tanah atau dari reservoir. Harapannya memang heat reservoir ya. Tapi kalau enggak, sebenarnya kita cuma mengandalkan manifestasi yang keluar. Jadi moga-moga ada air panas atau fumarol atau apapun yang memang terkonek langsung ke reservoir secara alami. Jadi tanpa kita ngebor, kita dapat data direct. Karena secara alami reservoirnya ternyata ada channel ke permukaan. Nah, namun demikian rasanya kayaknya udah mulai habis yang kayak gitu. Artinya banyak yang mungkin semi blind. Kita nggak tahu nih, waduh kalau cuma dari manifestasi nggak kelihatan nih manifestasinya. Atau mungkin manifestasinya terletak di daerah-daerah yang vegetasinya sangat padat. Artinya teman-teman geologis juga, waduh mikir nih, gile nih bos, hutannya padat amat gitu. Ini gimana mau ngambil samplingnya nih gitu kan? Jadi mikir-mikir juga kan gitu. Bisa jadi. Ya, artinya hal-hal itulah yang sekarang jadi PR kita. Kita memang harus eksplorasi untuk kita bisa tahu jawaban apakah ada geothermal system yang seseksi itu. Gitu. Dan memang eksplorasinya harus dipikirkan karena ada limitasi biaya. Gitu. Yang nanti mungkin di sesi yang berikutnya, slide berikutnya kalau masih ada waktu kita akan coba lihat. Jawaban dari Mas Rofi kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi saya nggak tahu apakah ada. Saya berharap, saya berdoa itu ada. Tapi cara membuktikan satu-satunya eksplorasi. Cukup ya Mas Rofiansah.
Siap, Thank you cukup. banget Mas Terima Rofi. kasih. Nanti Ya, kontekan lagi Mas, biar ini kita Siap, lanjut Pak. lagi. Tadi Siap, saya udah Pak. dapat yang direct use kan. Nah nanti Mas Rofi kalau ke timur, saya ajak juga nih. Biar sama-sama kita lihat Mas Waduh, Rofi. siap, Pak. yang di timur. Siap. Anytime, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Mas Mulyoto. ya terima kasih ya Rofiansa pertanyaannya. Jadi teman-teman yang belum kebagian untuk berkesempatan bertanya nih banyak nih Pak ternyata Pak. Oh iya, waduh bagus. Berarti ada orangnya ya. Kita nggak Ya, jadi sendirian ya. mohon ditahan dulu raise hand-nya, maksudnya yang di fitur raise hand-nya jangan dimatikan dulu. Nanti akan saya panggil lagi jika memang masih ingin bertanya di sesi selanjutnya. Nah, sekarang saya persilakan kembali untuk Pak Dorman melanjutkan pemaparannya yang kedua. Oke. Dari sisi waktu Mas Malvin, saya punya waktu berapa menit lagi biar saya bisa ngukur juga nih ininya slide saya, karena kayaknya yang sesi kedua agak banyak slide-nya. Maksud saya biar kita langsung sesi tanya jawab aja, kita langsung mungkin nanti pakai slide-nya buat tanya jawab gitu. Mas Malvin masih mute, Mas? Berapa menit lagi? Oh, 15 sampai 20 menit sih. Oh, oke. Saya coba untuk cepat kali ya. Jadi Mas Malvin, teman-teman, saya mohon izin untuk mungkin slide-nya saya cepat aja. Nanti kita ngobrol di diskusi biar kita punya kesempatan untuk ngobrol lagi gitu. Saya lihat teman-teman udah mulai bergairah nih. Bergairah. Pilihan katanya. Nah, oke. Jadi yang tadi nyambung obrolan dengan Mas Rofi, di mana di Indonesia saat ini kita membagi proyek pengembangan panas bumi jadi beberapa bagian, di mana yang pertama, kalau kita punya geothermal resource yang kita percaya ada, kita akan ngelakuin preliminary survey dulu. Jadi dari preliminary survey, baru kita, ini oke nih untuk lanjut ke tahap eksplorasi. Di mana tahap eksplorasi dan visibility study itu kurang lebih, itu dikasih waktu sama pemerintah 5 tahun plus 1 plus 1, 7 tahun jadi, untuk eksplorasi. Nah, eksplorasi yang dimaksud di sini nggak cuma 3G survey, artinya nggak cuma geologi, geokimia, geophysical survei saja, tapi juga dengan ada data pemboran yang deep ya, artinya menyentuh reservoir. Harapannya kalau ada reservoir di situ. Nah, dalam 7 tahun itu juga mereka teman-teman pengembang harus menghasilkan visibility study yang isinya intinya setelah melakukan eksplorasi, jadi berapa nih kita resource yang terkonfirm, yang terkonfirmasi dari hasil eksplorasi tersebut. Lalu teman-teman pengembang juga akan ditanya berapa megawatt yang akan didevelop sama si perusahaan pengembang tersebut. Jadi setelah tahu berapa resource-nya, ditanya berapa banyak dari resource itu yang akan langsung dikembangkan. Nah, setelah pemerintah setuju, silakan lanjut. Teman-teman pengembang akan dapat waktu kurang lebih 30 tahun untuk mengeksploitasi menggunakan panas bumi di lapangan tersebut, dirubah jadi listriknya dijual ke PLN. Dan di situ mereka akan dapat uang, dapat revenue. Harapannya adalah mereka jadi terbayar semua biaya yang mereka sudah keluarkan secara kapital dan juga secara operasional juga untung kapital yang mungkin di-spend di eksplorasi ya. Gitu. Jadi kurang lebih secara sederhana itu tahapannya, dan jadi kalau kita total sekitar 37 tahun. Nah, menurut saya seperti yang saya katakan tadi, untuk sekarang Indonesia karena dia baru 2.000 megawatt dari 25.000 megawatt. Berarti sebenarnya PR-nya ada di sini, di eksplorasi. Kita harus lebih rajin eksplorasi. Jadi memang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita semua bersemangat, bergairah. Kita semua ini berarti artinya pemerintah, terus kemudian investor, lalu kita juga para praktisi, akademisi, semangat mendukung ke eksplorasi. Karena nggak mungkin kita nyampe ke tahap ini, tahap pengembangan, kalau kita nggak melewati tahap eksplorasi. Nah, tantangannya, karena ini kita lagi sesi tantangan ya. Ini adalah chart yang paling atau kurva atau gambar ilustrasi yang paling sering digunakan oleh teman-teman praktisi geothermal ketika menceritakan profil risiko dari proyek panas bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah biaya yang akan kita keluarkan yang titik-titik ini nih. Sedangkan yang garis tegas ini adalah resiko. Jadi di tahap awal, tahap 1 lah kita bilang ya, surface reconnaissance, jadi kayak masih survei permukaan.
masih tinggi resikonya karena kita nggak tahu apa-apa soal lapangan itu. Tapi biaya juga masih kecil. Gerak sendiri laptopnya. Jadi masih kecil biayanya. Nah, begitu kita masuk tahap exploration drilling, mulai biaya ada keluar. Di tahun kedua, tahun ketiga, 20 juta, 30 juta dolar, kurang lebih ya. Kurang lebih. Resiko mulai turun, karena sekarang karena kita ngebor, kita mulai tahu nih, oh lapangannya seperti ini. Tapi nggak benar-benar turun, sebenarnya belum masihnya sudah mulai turun, tapi nggak benar-benar secara drastis resikonya berkurang. Tapi kita mulai tahu lapangannya seperti apa. Begitu kita spend, lebih lagi, ini sorry ya, ini bukan 20-30 juta dolar, nih salah nih, ini kayaknya saya salah ketik nih. Ini jelas lebih besar dibanding exploration drilling, karena ini biayanya juga naik ya, kelihatan dari sini. Begitu kita spend lebih tinggi lagi, karena kita jadi spend duit lebih banyak lagi untuk pengeboran, resiko turun. Karena sekarang kita makin mengetahui lapangan tersebut, karena kita melakukan pengeboran. Seiring dengan waktu, pengeboran semakin banyak, dan kita juga udah naruh power plant, kita makin tahu lapangan tersebut, biaya jelas tinggi, karena kita ngebor juga lebih masif, dan juga kita sudah naruh power plant, di mana power plant juga adalah komponen yang mahal juga gitu. Komponen pertama adalah power plant, komponen tertinggi untuk biaya, komponen kedua drilling. Tapi sekarang resiko benar-benar turun, karena kita jadi udah benar-benar tahu ceritanya lapangan tersebut seperti apa. Nah, yang saya mau kasih lihat di profil resiko ini adalah, ini tahap eksplorasi, sebenarnya resikonya masih tinggi, masih deg-degser, tapi pengembang udah harus mulai bikin keputusan buat spend 20 juta sampai 30 juta dolar. Belum tentu dapat. Ini jadi tantangannya. Jadi walaupun saya bilang tadi, wah kita harus eksplorasi, tapi sebenarnya pengambilan keputusannya tidak semudah itu, karena harus spend duit yang cukup besar, tapi belum tentu dapat apa-apa, bisa jadi zonk gitu. Ini yang maksud saya dari slide ini, saya berharap minimal teman-teman dapat ceritanya, dapat profilnya, bahwa eksplorasi itu tantangannya adalah biayanya gede buat drilling, tapi belum tentu dapat apa-apa, karena tingkat ketidakpastiannya masih tinggi. Nah, ini yang tadi saya bilang juga, yang paling besar power plant, komponen biaya, yang kedua paling besar drilling. Masalahnya biasanya power plant kita tidak terlalu deg-degan lagi, karena dia ada di tahap yang lebih akhir. Jadi kita udah lebih pintar udah lebih tahu mengenai lapangannya. Kalau drilling, karena melibatkan ketidakpastian di bawah tanah atau subsurface uncertainty, jadinya walaupun biayanya tinggi, tapi bisa jadi kita nggak dapat apa-apa. Makanya drilling tuh lebih deg-degan, walaupun komponen biayanya lebih kecil dibanding power plant. Implikasinya buat teman-teman geologi, jadi sekarang teman-teman geologi udah tahu bahwa kalau kita ngebor, kita harus benar-benar mikir, kita punya alasan yang jelaskah untuk ngebor ke arah sana, atau misalkan kita mengincar sebuah target, apapun itu, apakah kita punya justifikasi yang jelas. Andaikan kita belum punya justifikasi, kita masih benar-benar ragu, tipe pemboran seperti apa yang harus kita pakai, supaya kalau memang nggak dapat apa-apa, cost-nya itu bisa seminimal mungkin. Nah, karena kita sekarang udah tahu drilling itu kompleks, drilling itu cukup tinggi biayanya, sekarang kita coba lihat sekompleks apa sih proyek drilling itu. Menurut saya cukup kompleks, karena kalau kita lihat, kita sederhanakan lagi ya, secara garis besar akan ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah geothermal company atau company pemilik lapangannya, pemilik WKP, wilayah kerja panas buminya, di mana ada orang legalnya, ada orang accounting, ada reservoir engineer, facility engineer, ada geoscience-nya, disinilah teman-teman geologi nanti akan berada, ada orang land-nya, ada orang drillingnya, orang production-nya. Ini semua nanti akan membawahi suatu proyek pengeboran. Dan mereka akan naruh orang di lapangan juga, company man katanya. Dan ada juga orang logistik, orang HSE. Nah, dari geoscience-nya akan naruh well site geologist, yang akan mencoba melihat berbagai data informasi bawah tanah yang didapatkan, entah dari mud logging, cutting, atau misalkan kita run logging tool, di mana data-data tersebut itulah yang dipakai untuk menentukan apakah kita sudah hit target atau belum. Apakah kita harus ubah target atau kita memang sudah oke dengan target yang ini. Nah, di sisi lain, company geothermal itu nggak punya rig sendiri biasanya. Ada beberapa company memang
punya rig sendiri, tapi secara umum tidak punya. Nah, mereka akan hire pemilik rig, drilling rig kontraktor. Jadi ini adalah perusahaan yang mempunyai rig dan menyewakan rig tersebut untuk pemboran. Harapannya mereka terbiasa dengan lingkungan geothermal. Karena yang besar biasanya marketnya adalah dari oil and gas. Jadi rig-nya dipakai di oil and gas, nanti kadang-kadang juga dipakai di geothermal gitu. Jadi yang lebih established sebenarnya oil and gas. Rig-nya kurang lebih sama. Nah, mereka juga sama punya orang di kantor, lalu punya orang di lapangan. Nah, bagian ketiga adalah service company. Jadi memang tidak semua orang rig ini fokus hanya rig saja peralatan utamanya, tapi ada peralatan-peralatan pendukung dan metode-metode pendukung seperti mud, directional drilling, cementing, mud logging, bit-nya, aerated drilling, itu yang disediakan oleh perusahaan yang berbeda lagi. Mereka punya orang di kantor dan punya orang di lapangan. Nah, semuanya ini harus bekerja sama untuk mensukseskan pemboran. Artinya mau mencapai target subsurface yang di-set oleh teman-teman dari geoscience gitu. Nah, kenapa saya memperlihatkan slide ini? Saya cuma mau memberikan awareness kepada teman-teman bahwa proyek pengeboran selain mahal juga kompleks. Jadi kemungkinan untuk kita salah juga jadi tinggi karena tiap-tiap company ini itu punya kultur, nilai atau value yang berbeda-beda gitu. Jadi pas gabung kolaborasi bisa jadi itu adalah kolaborasi mereka pertama di proyek itu gitu. Jadi kebayang ya kemungkinan untuk errornya jadi tinggi. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Rig-nya mahal, peralatannya mahal, harus ngebor ke bawah, di bawahnya masih belum tentu, masih tebak-tebak buah manggis. Kalau jatuh, jangan nangis. Jadi, udahlah harganya tinggi, tapi di bawahnya belum tentu dapat. Ini yang bikin galau di tahap eksplorasi. Kalau kita lihat seperti ini fotonya, wah udah enak nih. Udah jadi nih, udah langsung datang rig-nya segala macam. Tapi kita bisa lihat kan betapa tidak enaknya medannya. Dan kalau dilihat jalannya tuh, kelihatan ya jalannya ya. Cukup menantang ini buat teman-teman sipil. Ada jurusan sipil nggak Mas Malvin di UP? Ada, Pak. Ada ya, ada. Teman-teman geologi juga belajar sipil juga sebenarnya kan, belajar tanah juga ya. Ya, geoteknik. Geoteknik. Nah ini, bayangin, kita harus memastikan bahwa rig ini stabil, lalu kita juga memastikan teman-teman kita yang pulang pergi ke well pad ini juga aman, nggak kena landslide ketika hujan, tanah longsor, segala macam. Jadi cukup menantang sebenarnya. Kalau udah lihat foto ini rasanya indah banget. Nah, ini. Di Muara Labo saya pinjem dari Think Geoenergy fotonya. Ini juga bisa dilihat bahwa kalau udah kayak gini kayaknya wah damai banget, tenang banget gitu. Tapi saya yakinkan teman-teman persiapannya luar biasa. Artinya di sini ada pembebasan lahan, harus ngebangun jalan, ngebangun well pad, baru rig-nya bisa masuk. Rig-nya pun nanti harus di-set dengan benar, menyesuaikan dengan tempat, segala macam. Jadi ini project yang cukup kompleks menurut saya. Jadi tingkat errornya atau tingkat deviasinya juga cukup tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa pinjem gambarnya Bu Pri Utami dari UGM, dosen saya juga di Auckland dulu. Bu Pri menggambarkan dengan cukup baik bahwa Indonesia itu kebanyakan area panas buminya ada di high relief terrain. Jadi bisa dilihat betapa sulitnya menempatkan sebuah sumur dengan adanya surface manifestasi kayak hot mud pool, ada collapse crater, ada steaming ground, ada hot spring ya, di sini udah mulai outflow-nya ya. Di satu sisi, yang upflow-nya bagian paling panasnya biasanya di daerah yang tidak datar. Jadi nyari daerah yang datar tuh pasti pusing banget jadinya. Andaikan ada, jangan-jangan udah dipakai sama masyarakat. Padahal kalau kita terlalu jauh ke outflow, bisa jadi temperaturnya kalau bisa lihat di bawah nih udah nggak menarik lagi. Kita mencari coba yang paling panas antara 200 ke 300. Bahkan beberapa teman-teman ya at least di 220 lah paling kecil tuh udah kecil banget lah gitu. Kalau 200 sudah nggak menarik lagi seperti itu. Makanya di sini kan yang ini malah ke 300 untuk diilustrasikannya di sini. Jadi kurang lebih tuh tantangannya di Indonesia high relief terrain. Nah ini saya ngasih lihat lagi. Gimana kira-kira teman-teman tertarik jalan-jalan dan foto-foto di sini kira-kira? Jadi ini adalah jalan yang bisa dilihat ini trailernya sebesar ini dan lihat ini belum selesai nih, di atasnya masih ada lagi, artinya
Ini kalau hujan ngeri-ngeri sedep nggak nih? Ngeri-ngeri sedep ya. Artinya bisa aja kita pergi ke sini ke arah lapangannya ya. Pas pulang udah nggak bisa pulang lagi karena udah ada batu di sini di tengah jalan. Kita harus nunggu sampai batu itu disingkirin. Jadi ini tantangan yang tadi Mas Rofi bilang di Indonesia Timur. Nah ini tantangannya nih. Dan saya pikir sih nggak Indonesia Timur doang. Banyak area panas bumi yang menghadapi tantangan seperti itu. Nah ini lagi nih. Ini lihat putar U-turn, jalannya seperti ini dan nanjak lagi. Ya kalau mobil biasa aja udah ngos-ngosan, apalagi truk yang panjang kayak tadi, itu membuat manuvernya tentu aja sulit. Dan bisa dilihat di sini pun juga cukup tajam dan udah ada banyak rumah penduduk. Ini juga seperti itu. Nah ini dia, ini juga memberikan contoh bikin well pad-nya atau tapak pemborannya juga tantangan karena memang udah tidak datar gitu tanahnya ketika dibeli. Memang udah udah nggak level gitu. Untuk melevelkan luar biasa sulit dan berarti cut and fill-nya jadi sangat masif. Dan di sini bisa dilihat nih ditaruh gabion atau dinding penahan supaya nggak longsor atau nggak bergeser. Ini juga bisa kelihatan di sini ininya jurang. Jadi kita bisa jatuh ke sini atau tanah bisa jatuh ke sini, lalu di sininya dinding. Jadi ini mencari daerah seperti ini sulit sekali nih. Ini di Indonesia Timur. Penyediaan air, drilling water supply, ini juga tantangan karena ngebor geothermal ketersediaan air menjadi sangat kritikal. Masalahnya ketika kita sampai ke daerah pegunungan, air itu biasanya dipakai sama warga kalau airnya bersih, artinya pH-nya netral. Kita mungkin akan dapat air yang pH-nya asam karena nggak dipakai warga, tapi kadang-kadang jaraknya bisa berkilo-kilometer dari well pad tadi. Jadinya juga pusing kita untuk ngambil air tadi. Jadi ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapin. Nah ini contoh saya waktu itu mencoba untuk mengukur beberapa sumber air gitu. Nah, ini dia yang paling menarik nih. Saya coba mengemphasize ke teman-teman bahwa sebenarnya salah satu tantangan sekarang yang ada, menurut saya nggak cuma technical, tapi ke non-technicalnya juga. Banyak orang mengklaim bahwa ya saya punya project panas bumi. Tapi pas saya tanya, udah bebasin lahan belum bro gitu? Oh belum. Kalau menurut saya, kalau kita belum punya lahan, belum punya tanah, sebenarnya kita belum punya project. Kita memang punya project di atas kertas. Tapi project yang benar itu ketika kita punya lahan, punya tanahnya untuk membangun atau mengkonstruksi sumurnya atau power plant-nya. Jadi menurut saya, ketika kita memikirkan project panas bumi, kita harus mikir gimana cara mendapatkan atau mensecure tanahnya dulu. Jelas bukan dengan berkonflik dengan pemilik tanah ya atau komunitas lokal. Kita tetap harus bertetangga dengan baik karena 30 tahun kita akan bertetangga. Kita harus dapetin tanah itu dengan cara yang baik. Nah, tanah itu biasanya dibutuhkan untuk apa? Untuk eksplorasi jelas. Pertama kita butuh untuk akses road, untuk jalannya. Lalu kita juga butuh untuk warehouse dan base camp kita buat naruh peralatannya, naruh orang-orang kita nginepnya di mana di site. Lalu untuk well pad-nya, tempat tapak pemborannya, dan juga untuk water supply. Jadi kita secara umum, secara garis besar 4 inilah fasilitas yang kita akan bangun dan kita membutuhkan tanah untuk keempat fasilitas ini. Nah, tantangannya sebelum kita masuk ke tantangan yang sosial tadi, yang non technical tadi, Indonesia itu negara kepulauan. Dia perbedaan antara budaya, etnis, suku, bahasa itu luar biasa. Jadi misalkan kita di sini kuliah di Jakarta di Universitas Pertamina, biasanya kita mungkin banyak orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa, mungkin atau Sumatera. Padahal kita tadi mau ngebor di Indonesia Timur atau misalkan di di NTT lah misalkan kita bilang tadi. Jelas budayanya udah berbeda. Artinya kita udah nggak bisa lagi pakai budaya kita yang sama dan bahasanya udah berbeda. Itu yang jadi tantangan sekarang. Ketika kita bebasin tanah, di foto ini bisa terlihat, bisa jadi kita bebasin tanah karena kita tidak berhasil. Kita cuma mensecure tanahnya, tapi kita nggak benar-benar mensecure secara fisik. Jadi administrasinya kita secure, ada tanda tangannya,
tapi secara fisik kita nggak secure. Akhirnya bisa jadi penduduk yang tidak puas atau tidak happy datang lagi menduduki tanah tadi. Jadi kita udah beli, tapi kita nggak bisa pakai juga. Nah, ini juga contoh betapa sulitnya membebaskan lahan karena tadi perbedaan budaya segala macam itu membuat kita harus mengikuti apapun budaya setempat yang ada di sana, ya kita harus nurut gitu. Kalau memang harus ada acara adat dulu, ada sosialisasi, atau mungkin mereka untuk kasus ini mereka nggak terima uang cash, nggak terima pembayaran lewat transfer rekening, mereka takut, wah ini nggak nyata nih, mereka benar-benar maunya uang cash. Itu hal-hal yang harus kita hadapin. Dan ini juga saya pengen kasih lihat betapa sekarang di Indonesia sebenarnya tantangan sosialnya adalah penduduk kita tidak teredukasi sebenarnya soal manfaat proyek panas bumi. Artinya kita mungkin di webinar ini kita, oh iya panas bumi itu bagus, saya setuju kita harus ngembangin panas bumi. Buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar area panas bumi itu, belum tentu mereka mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai panas bumi sebaik kita gitu. Masalahnya kita harus ngambil tanahnya mereka gitu kan, jadinya nggak bisa juga kalau mereka nggak kita sosialisasikan, nggak kita ceritakan. Dan kadang proses itu butuh waktu, makan waktu. Yang berbahaya adalah kalau kita sebagai pengembang dan kita tidak sadar ini, kita punya kecenderungan untuk ya udahlah, toh kita punya uang. Masa sih dia nggak mau kita bayar gitu tanahnya? Betul. Dari sisi kita seperti itu, tapi dari sisi mereka bisa jadi mereka memang nggak butuh duitnya, mereka memang butuh tanahnya karena tanah itulah tempat mereka beraktivitas, tanah itulah tempat mereka mencari makan. Mereka menghidupi kehidupan mereka sehari-hari dari tanah tersebut tanpa perlu ada uang dari kita. Jadi mereka malah minta, oke, Bapak ambil sawah saya, tapi Bapak harus kasih sawah lagi, saya nggak mau uang Bapak. Nah, lo pusing kita. Jadi hal-hal ini saya mau coba ceritakan ke teman-teman dari awal, supaya nanti ketika teman-teman terjun ke industri, sudah aware terhadap hal seperti ini. Jadi tantangannya secara singkat, jelas secara teknis ya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ini negara kepulauan, ada di high relief terrain karena terasosiasi sama aktivitas vulkanik. Kemudian kita juga punya expert gap karena proyek panas bumi on and off, jadi ya ada generasi-generasi yang nggak pernah ngerasain panas bumi, tiba-tiba ya ada proyek panas bumi lagi, generasinya udah jauh ke bawah gitu. Jadi karena pasti kalau nggak ada proyek panas bumi ya expert itu kemungkinan ya pindah ke energi lain, misalkan ke batu bara atau ke migas. Kemudian exploration strategi. Jadi mungkin karena kita sudah lama juga tidak serius eksplorasi mungkin ya, dan kita mungkin kurang berbagi pengalaman soal eksplorasi, akhirnya exploration strategi di Indonesia belum benar-benar matang menurut saya. Bisa jadi ke teman-teman pengembang yang lain bilang, enggak kok kita udah ngerti kok eksplorasi. Tapi kenyataan yang paling gampang adalah kalau memang kita sebegitu bagusnya eksplorasi, harusnya kita sudah melihat banyak proyek eksplorasi di Indonesia berjalan. Kalau proyek eksplorasinya mungkin banyak, tapi ada kata berjalannya itu. Kemudian drilling cost juga kita harus memikirkan karena drilling cost ini cukup tinggi, ya kita harus berpikir teman-teman drilling gimana supaya drilling cost ini bisa kita tekan serendah mungkin. Karena itu mempengaruhi keekonomisan proyek secara keseluruhan di akhirnya. Nah, secara non teknikal jelas tadi saya udah bilang sosial isunya bahwa teman-teman lokal community itu tidak tahu panas bumi seperti kita, dan mungkin mereka juga tanpa ada proyek panas bumi juga mereka aman-aman aja selama ini. Mereka malah nggak ngerti, ya kenapa Bapak rempong Pak, repot banget ngurusin panas bumi, kami aman-aman aja kok selama ini gitu. Tanpa adanya proyek panas bumi. Kita justru dianggap merusak kehidupan mereka yang sudah baik-baik saja selama ini gitu, karena kita mau melakukan proyek panas bumi. Lalu ya jelas ada beberapa area yang ada di daerah konservasi, mungkin kalau hutan lindung nggak terlalu masalah lagi sekarang, tapi mungkin taman nasional yang masalah. Lalu kemudian single buyer, jelas ini kalau untuk single buyer saya nggak mau bahas terlalu detail karena itu mungkin ada di levelnya teman-teman PLN atau SDM. Di mana sekarang listrik itu ya hanya bisa dijual ke PLN. Jadi kalau teman-teman pengembang belum punya kesepakatan yang cukup menarik dengan PLN, ya ada mungkin dari segi harga ya jelas, itu akhirnya bisa mendelay atau menghambat proyek. Kurang lebih seperti itu cerita. Nah, saya mungkin stop dulu sampai di sini yang untuk tantangan supaya mungkin ada sesi tanya jawab. Moga-moga saya waktu masih tetap terjaga, Mas Malvin. Saya nggak terlalu lama ngambil waktu untuk presentasi biar kita bisa diskusi lebih banyak.
Silakan Mas. Baik, saya buka kembali sesi tanya jawab yang kedua, dan karena tadi masih ada yang belum berkesempatan untuk bertanya, tapi sudah raise hand, jadi saya berikan kesempatan sekali lagi. Jadi untuk Mas Azaria Haikal Ahmad, apakah masih ingin bertanya? Iya Mas. Silakan. Mas Dorman, kenalin aku Haikal dari Teknik Mesin ITB, mau tanya. Kan di bagian drilling antara geothermal sama oil and gas kan hampir sama. Dan chance-nya di geothermal juga chance berhasil 70%. Kok tadi dibilang itu resiko yang sulit diambil ya, kayak di oil and gas berani ngambil, tapi kok di geothermal enggak, atau emang profitnya tidak sebanyak di oil and gas ya Mas? Terima kasih. Thank you Mas Haikal, pertanyaannya bagus banget nih. Ini menarik. Mas Haikal dari mana tadi? Teknik Mesin ITB. Oh, mesin. Oke, temannya Zagi berarti ya? Iya Mas. Oke, Mas Haikal, pertanyaan menarik banget. Memang pertama saya harus mungkin sebentar, saya jangan-jangan ada ya. Jadi ini Mas Haikal mantap sekali pertanyaannya, saya suka banget. Jadi backup slide saya kepake. Jadi Mas Haikal bisa kelihatan slide saya? Bisa Mas. Oke, jadi ini menarik nih. Ini dari Sanyal, tahun 2011 Sanyal itu Subir Sanyal, almarhum sekarang, itu melakukan penelitian terhadap sumur-sumur Pertamina, berarti sumur-sumur PGE ya, di Indonesia. Dan di sini ada average drilling success rate. Kita bisa lihat bahwa 50% langsung turun. Ya, ini jumlah sumur ya. Kalau kita lihat, kita anggaplah di sini ini 25 lah ya, 25 sumur. Di 25 sumur pertama saja sebenarnya success rate-nya masih antara 20 sampai 40%. Bahkan 70 itu tidak pernah tercapai, 70 hampir tercapai, tapi stabilnya di mana nih? Di 60. Di 60 setelah sumur ke mungkin sumur 75, sumur bahkan kalau dia bilang ya, itu di sumur ke 90 sebenarnya baru dia bisa anggap stabil di kisaran 60%. Bayangin, setelah ngebor 90 sumur, baru kita mencapai di success rate 60%. Jadi 70% tadi itu secara statistik menurut Sanyal ya, tidak terjadi, Mas Haikal gitu. Jadi nggak terjadi. Jadi memang saya terus terang pengen banget kalau andaikan bisa 70% solve masalah kita, Mas Haikal. Kita nggak perlu nggak perlu sibuk. Saya yakin teman-teman pengembang pasti akan 70% hajar. Berarti kalau kita ngebor 10 sumur, 7 sumur berhasil. Kurang lebih gitu ya, 70% ya. Nah di sini masalahnya tidak seperti itu. Kita anggap eksplorasi kita ada di sekitar 10 sumur, mungkin 20 sumur. Nah ini 10 sumur pertama. Sukses rate-nya itu 20-30%. Artinya kita ngebor 10 sumur, itu dapat 3 yang berhasil. Yang menarik teman-teman, biasanya di eksplorasi ngebor 3 sumur. Lah 3 sumur kalau 30% sukses rate-nya, satu sumur aja nggak dapat. 30% kali 3 itu 0,9. Nggak nyampe 1. Harga satu sumur itu kurang lebih kalau memang dia pakai standar tuh atau big hole antara 5 sampai 8 juta dolar. Jadi cukup menantang memang. Memang ya jelas di migas sama di di geothermal perbedaannya lagi adalah teman-teman geologi juga mungkin udah cukup familiar dengan ini. Menurut saya migas lebih homogen. Saya nggak mau bilang semua kasus, tapi secara general karena dia terbentuk karena proses sedimentasi itu lebih menyerupai kue lapis. Geothermal proses pembentukannya lebih kompleks. Dia ada gunung berapi, gunung meletus, ada yang mental ke atas, ada magma yang mengalir, lahar yang mengalir di satu sisi, terus kemudian ada subsidence, ada bagian yang turun. Terus kemudian baru jatuh yang dari atas tadi nimpa. Jadi begitu kompleksnya sehingga antara satu tempat dengan satu tempat yang lain pengeboran cuma beda mungkin berapa meter itu bisa berbeda banget ininya litologinya gitu. Jadi memang saya termasuk yang percaya bahwa migas sama geothermal jelas berbeda kompleksitas ininya ya
karena dari sisi pembentukannya udah berbeda gitu. Yang satu sedimentasi mendekati ke daerah pengendapan, dekat-dekat laut, dekat-dekat pantai. Yang satu di sini untuk kasus Indonesia dekat-dekat gunung yang karena tipikal pembentukannya jadi lebih kompleks. Dan ini terbukti dengan ininya Sanyal, di mana Sanyal mensurvei sumur Pertamina, dan Pertamina adalah perusahaan yang lebih established. Artinya kalau perusahaan yang baru masuk belum se-establish Pertamina, rasanya menurut Mas Haikal juga mungkin akan sulit mengalahkan prestasinya Pertamina. Di mana? Jangan lupa lagi konteksnya ini adalah tadi menjawab pertanyaan Mas Rofi tadi, Mas Rofi atau Mas Gilang ya? Mas Rofi kali ya, bahwa lapangan-lapangan yang dalam tanda kutip lebih mudah itu kemungkinan udah habis. Berarti sekarang di tahun 2020 ini kita menghadapi lapangan-lapangan panas bumi yang lebih sulit. Berarti success rate ini bisa jadi lebih parah lagi. Tapi saya mendoakan, saya terus terang pribadi pengennya success rate ini naik. Jelas kalau memang ternyata bisa 70% di tahap eksplorasi, saya yakin investor pasti akan senang. Tapi memang kenyataannya kita harus jujur juga sama investor. Statistik sementara ini dari 215 sumur nih milik PGE. Saat itu di tahun 2011 mewakili 80% dari sumur panas bumi di Indonesia. Jadi cukup representatif harusnya studinya. Kurang lebih gitu Mas Haikal. Saya takut nih, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi Mas Haikal. Moga-moga menjawab. Mas Malvin udah colek-colek saya. Ayo Pak, pertanyaannya masih banyak lagi. Thank you ya, Mas Haikal ya. Ya Mas, makasih. Ya, makasih Mas Haikal atas pertanyaannya. Sekarang lanjut lagi nih Pak, dari kolom chat. Dari Marta Ayu Cahyaning Tias. Apakah gunung yang tidak aktif sudah dapat dipastikan tidak ada sumber geotermalnya? Terima kasih. Mana? Namanya siapa tadi? Mas Malvin yang nanya? Marta. Oke. Mbak Marta, thank you banget pertanyaannya. Ketika aktif dan nggak aktif memang karena saya bukan orang geologi, saya agak sulit untuk bilang bahwa gunung aktif dan gunung tidak aktif. Saya termasuk yang percaya sebenarnya gunung tidak ada yang nggak aktif. Itu cuma masalah waktu sebelum dia aktif lagi. Tapi pada dasarnya sebenarnya malah justru kalau gunungnya aktif, ini kita ngomong secara general aja ya. Bisa jadi geothermal sistemnya bukan di dekat gunung aktif itu, tapi malah di dekat gunung yang sudah tidak terlihat lagi atau old volcanonya, gunung yang sudah tidak aktifnya. Karena kalau gunung yang aktifnya bisa jadi masih terlalu asam. Jadi kita mencari sebenarnya ketika geothermal system, komponennya salah satu yang tadi mungkin saya belum sempat ucapkan adalah fluida yang benign atau yang jernih, yang netral. Karena kalau gunungnya masih aktif, kemungkinan fluidanya masih tercampur signature atau impact dari si intrusi magmanya. Jadi masih ada terkandung gas-gas atau kimia yang membuat fluida dari reservoirnya tidak benign, tidak netral. Gitu. Jadi jawabannya adalah belum tentu. Artinya kalau kita lihat ada gunung berapi yang tidak aktif ya memang harus disurvei semuanya. Jadi setelah survei geologi, geokimia, lalu geofisika, kita jelas harus melakukan pengeboran kalau memang ternyata kita lihat ada potensi. Gitu. Jadi jelas nggak bisa kita mendeskripsi langsung menjudge, oh ini gunung nggak aktif nih, gunung berapi nggak aktif berarti nggak ada geothermal system. Nggak seperti itu. Tetap harus kita lakukan survei. Moga-moga menjawab Mbak Marta. Terima kasih banyak Pak. Thank you Mbak Marta. Oke, terima kasih Mbak Marta pertanyaannya. Lanjut lagi ke raise hand Reza Satria Nugraha. Mas Reza Satria Nugraha, apa masih ingin bertanya? Ya, siap. Ya. Selamat sore, Bang Dorman. Wah ini nih, ada bosnya di sini nih. Om, apa kabar Om? Kabar baik Bang. Sehat-sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nimbrung sambil Silakan. Baru kita ketemu kemarin. Iya, kemarin sekitar seminggu lalu ya di itu ya acara Ikra ya. Iya. Ini aja siap. Pertanyaan sedikit aja, ada beberapa sih kalau boleh.
Jadi yang pertama boleh. Tergantung moderatornya. tadi disebutkan sedikit mengenai pemerintah sudah ada target, gitu ya, Betul. mengejar. Nah, yang pertanyaan saya, seperti apa sih kesiapan kita sebagai negara gitu ya, dan tentunya akademisi dan lain sebagainya tentang manpowernya, spesialis di bidang geothermal gitu. Mungkin berhubungan dengan teman-teman mahasiswa juga nantinya ya. Nah, apa sudah terpetakan berapa geoscience kita expertise di geothermal, gitu kan? Oil and gas ini sudah banyak kali ya. Betul. Jadi itu mungkin apa sudah terpetakan dan berapa yang kurang gitu. Kurang atau cukup atau lebih atau bagaimana. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua nih masih berhubungan sama yang pertama tadi. Dari segi research, seberapa aktif kita melakukan riset, apa per hari melakukan survei. Research tentang geothermal dalam negeri yang dilakukan oleh orang kita sendiri ya. Jangan ekspor dari negara lain, tapi memang mungkin itu bagian dari pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua itu mungkin karena Bang Norman juga bukan geologis, tapi mungkin saya nanya sedikit aja. Kalau di geologi kan di bagian geothermal atau geologinya sendiri, fokus geologi apa sih yang spesialisasi seperti apa yang dibutuhkan gitu di geothermal? Apakah mungkin karena kita bicara fracture, berarti ya itu mengenai fracture modeling atau fracture interpretation itu ya, atau geochemistry, ada lagi nggak selain itu yang spesialisasi di geologinya? Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa mendengar juga nanti kira apa yang topik-topik yang spesialisasinya seperti apa. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, tadi yang slide yang ini nih, yang lagi tampil nih. Oke. Sukses. Nah, ini sedikit aja. Kalau sukses kriteria untuk geothermal itu apa ya? Pasar TD ya. Pasar well itu TD. Sukses kriteria disebut apa? Apa dia flow sekian million? Kalau minyak mungkin dia flow sekian million atau gas gitu ya. Kalau geothermal ini sukses kriterianya apa ya? Discovery itu apa? Seperti apa ya? Mungkin itu aja, Bang Norman. Oke, thank you Om. Waduh ini expertnya malah datang nih. Ini pertanyaan bagus banget. Saya coba jawab dari pertanyaan nomor 3 kali ya. Supaya silakan. Karena masih berhubungan sama slide ini. Jadi kalau untuk di slide ini, karena saya ambil dari Sanyal, itu di 2011. Nanti bisa di googling itu mungkin kita pakai geothermal risk. Coba geothermal risk Indonesia Sanyal 2011, harusnya keluar papernya. Nah di sini dia mencoba menceritakan bahwa sukses rate-nya itu adalah sumur dengan kapasitas kurang lebih 2 megawatt. Jadi memang begitu dibor, at least dia 2 megawatt bisa keluar setelah flow test gitu. Itu dites directly after TD gitu ya? Ya setelah TD dia nembus reservoir, kita anggap dia ketemu reservoir, dan ketika kita flow test, kita coba untuk dia flowing, dia bisa menghasilkan setelah di-convert ya, jelas itu 2 megawatt. Jadi begitu dia lebih dari 2 megawatt itu dianggap ceritanya sukses. Nah, detailnya sebenarnya ada di papernya. Jadi siapa tahu saya salah gitu. Jadi mungkin bisa langsung nanti teman-teman juga kita baca sama-sama di papernya. Tapi makanya ini saya taruh di sini dia ininya untuk sukses yang untuk di kasus ini ya, di slide ini. Nah, cuman kembali lagi ke teman-teman pengembang, jelas sukses rasionya atau sukses kriterianya masing-masing bisa menentukan sendiri, walaupun ujung-ujungnya nanti pasti pertanyaan dari pemerintah. Dia akan minta di-convert ke berapa megawatt lapangan ini punya resource. Lalu Anda sebagai pengembang berapa megawatt Anda mau mengembangkan? Kurang lebih pertanyaan gitu. Akhirnya jadi makanya jawabannya harus juga dalam megawatt. Tapi sukses kriterianya di tahap eksplorasi atau di tahap development, saya rasa sih ya mungkin teman-teman pengembang bisa untuk menentukan masing-masing. Saya merasa pengeboran saya sukses kalau begini. Itu untuk pertanyaan nomor 3 ya. Moga-moga menjawab Mas Reza. Terus yang pertanyaan pertama adalah geologi gap dari expert dan juga research. Menurut saya itu pertanyaan paling susah dijawab karena andaikan kita menjawab, kita akan mencoba menghitung dari ini logikanya ya. Pertama, geothermal geologist atau geoscientist yang ada di perusahaan geothermal di Indonesia saat ini, kita petakan, kita mapping ada berapa orangnya. Lalu kita akan mencoba mapping anak-anak S1, S2, S3 yang di kampus yang mungkin ngambil tugas akhir, disertasi atau tesis yang berhubungan sama geothermal. Kurang lebih gitu kita akan menghitungnya. Tapi apakah necessary itu
orang-orang itu semua memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Itu tanda tanya. Masalahnya kita tidak punya standar untuk mengakses kompetensi di semua lini. Jadi mau geologis, mau drilling engineer, mau civil engineer, mau project manager, mau orang land acquisition, semuanya itu free, bebas. Kita datang hari ini, kita ngaku-ngaku. Misalkan saya mau ngaku-ngaku geothermal geologist, rasanya juga nggak akan ada yang protes. Kalau perusahaan saya bilang, iya ya, si Dorman geothermal geologist gitu. Karena tidak ada assessment-nya. Kita nggak punya standar yang bisa bilang, oke Dorman, kamu geothermal geologist. Iya Pak, bener Pak. Oke, silakan ikut tesnya. Jadi ada assessment, mungkin tes tertulis, bisa secara online, mungkin lalu ada assessment, panelis pakar, ya lalu mungkin dilihat juga referensi dari tempat saya bekerja. Ketika saya mengklaim experience, benar nggak itu? Lalu keluarlah sertifikat yang menyatakan bahwa secara kompetensi saya sudah memenuhi standar nomor 1 misalkan, atau standar level 2 gitu. Itu nggak ada di Indonesia. Apakah itu penting? Saya juga nggak tahu, tapi saya pikir kalau saya sih itu penting. Karena kalau saya jadi punya perusahaan pengembang panas bumi, saya ngerekrut orang nggak pengen gara-gara cuman kenal doang gitu. Tapi saya pengen ngelihat kompetensi dia. Akhirnya kalau sekarang ya cuman menang, ya pengalaman aja. Oh, iya sih orang itu oke tuh kayaknya pernah di sini. Tapi ya kita benar-benar percaya aja sama itu. Sambil harap-harap cemas, moga-moga pas saya rekrut memang dia punya pengalamannya dan dia mampu mendeliver kerjaan. Jadi susah banget sekarang kalau ditanya berapa banyak geothermal geologist atau geothermal geoscience di Indonesia yang benar geoscience, itu karena tidak ada standar kompetensinya, ya kita cuman siapapun yang mengaku, ya misalkan di LinkedIn kita search saja, lalu kita hitung aja gitu. Oh ada segini di perusahaan ini, ditambah yang di kampus segini. Jadi kalau menurut saya, jadi ada gap-nya bisa jadi kalau kita benar-benar mapping secara kompetensi. Nah, soal research ini juga menarik. Kalau research kita tinggal lihat sebenarnya berapa banyak conference, dan di tiap conference itu berarti yang bisa saya mapping adalah conference-nya ITB internasional, ITB Geothermal Workshop yang tiap tahun, yang baru kemarin berjalan. Lalu dari EBTK ada IIGCE, International Indonesia Geothermal Conference and Exhibition. Lalu kalau kita lihat lagi, kalau itu mungkin cuma 2 itu. Lalu kalau kita lihat di tempat lain lagi, ya mungkin kita harus ikut Stanford yang di bulan Februari, lalu ada World Geothermal Congress, lalu ada New Zealand Geothermal Workshop. Jadi kurang lebih itu workshop yang ada, conference yang ada, yang memaksa orang untuk mempublish papernya atau hasil penelitiannya. Nah memang kalau saya rasa sih orang Indonesia cukup banyak ya publish penelitiannya. Tapi apakah itu merepresentasikan semua lapangan panas bumi di Indonesia? Saya pikir sih enggak, karena masih banyak lapangan-lapangan yang publikasinya masih sedikit. Artinya cara kita berbagi data masih malu-malu kucing. Jadi kita kayak masih takut, waduh ini boleh publish nggak ya? Apalagi yang jadi masalah adalah yang lesson learn. Artinya kita senang publish success story. Jadi kalau kita sukses, wah kita publish habis-habisan. Sukses. Begitu kita ya agak kurang sukses, nggak pernah dipublish. Padahal teman-teman geothermal yang lain mungkin butuh pelajaran dari situ gitu. Jadinya ada kemungkinan kita mengulang kesalahan teman kita. Padahal kan kalau kata orang, jangan melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, ayolah lakukan kesalahan yang baru. Jangan lakukan kesalahan kita yang lama atau kesalahan teman kita gitu. Tapi karena lesson learn-nya nggak jalan, jadinya yang tadi publikasi risetnya mungkin nggak jalan, jadinya kurang mantap. Andaikan ada, kadang-kadang yang menarik adalah kita malah publikasi dari luar, malah orang luar yang lebih ngerti tentang lapangan panas bumi Indonesia. Jadi kalau saya terus terang, itu yang terjadi sekarang kan, betul. Saya sih punya feeling bahwa kita belum terlalu serius, bukan belum terlalu serius ya, tapi masih banyak banget space atau room untuk kita bisa publikasi lebih jor-joran lagi, untuk mempercepat pembelajaran soal panas bumi di Indonesia. Kita masih malu-malu kucing menurut saya. Nah, pertanyaan kedua, sorry. Nah, itu kampus-kampus perlu diintel ya. Ntar saya komen sedikit kalau boleh. Oh, boleh. Ya mungkin kampus-kampus harus di-encourage untuk mahasiswa ke arah panas bumi gitu ya. Untuk tesis, S1, S2 mungkin gitu ya. Nah, disupport dengan pemerintah mungkin, betul, project funding dan sebagainya. Betul, itu yang bagus sekali. Cuman saya lihat ada ini soal data sih, karena ketika kita mau riset, kadang ini si datanya ini kayak
bukan apa ya, kayak kita belum punya mekanisme gimana saya kalau mau riset bisa punya mekanisme pinjem data dari lapangan ini misalkan. Walaupun datangnya ke pemerintah karena semua datanya data pemerintah. Feeling saya rasanya itu mekanisme itu belum benar-benar berjalan sehingga akademisi pun, teman-teman di kampus pun kadang-kadang susah untuk mencari topik untuk riset karena datanya tidak mudah untuk tersedia gitu. Jadi kayaknya kita memang harus duduk bareng industri, pemerintah maupun akademisi untuk mencari mekanisme supaya riset gampang gitu. Karena yang mau riset banyak sebenarnya. Datanya kayaknya yang malah agak tertutup ininya gitu. Oke, siap. Aku ada utang pertanyaan lagi nggak? Ada satu lagi kayaknya ya. Ada satu lagi tadi yang fokus dari geologi itu yang namanya spesialisasi apa yang banyak terpakai. Mungkin yang tadi saya sebutkan fracture, tentang fracture, interpretation, modeling, geochemistry, apa lagi ya selain itu ya? Yang dipakai. Ya memang yang paling sering banyak kepake dan mungkin kalau dari segi ya dalam tanda kutip gaji lah ya, agak menggiurkan mungkin well site geologist. Jadi artinya dia yang ada di site, dia nungguin cutting hasil dari mud logging dan dia deskripsi mineral di situ. Artinya dari cutting itu dia mencoba mendeskripsikan mineral sehingga dia tahu kurang lebih kita udah harus setting production casingnya di mana. Artinya kita udah nih kita tembus nih, udah masuk nih ke reservoir, kita bisa set production casing. Nah, itu yang paling sering dipakai sih. Nggak pakai logging ya pas itu. Makanya kita pakai well site karena kita nggak logging pas drilling ya. Nggak pakai log ya. Kalau kita menentukan pakai logging, maksudnya berarti pakai temperatur survei. Masalahnya karena kita pas ngebor kita udah menginjeksikan air dengan jumlah cukup banyak. Yang jadi masalah sekarang reservoirnya jadi dingin. Jadi kalau kita run logging, kita akan nunggu lama buat temperatur itu bisa nge-build up lagi. Nah, nunggu lama itu loggingnya jadinya memang makan waktu dan makan rig time. Akhirnya ya udah deh, kita nggak usah run logging kalau kita kurang lebih udah tahu di daerah sini seperti apa. Kita langsung aja pakai deskripsi mineral dengan harapan ada cutting yang keluar. Nah, cutting itu kita deskripsi, moga-moga ketemu mineral-mineral yang mengindikasikan temperatur tinggi, misalkan kayak epidot gitu kan kurang lebih. Iya. Jadi itu yang dari mineral alterasi, betul, dari alteration mineral. Nah, terus kemudian memang ya jelas geologi struktur itu untuk di awal jelas kepake orang-orang yang mau masuk hutan untuk mapping. Baik melalui survei, jadi kita ngelihat dulu struktur dari atas, lalu ground truthing, memang datang ke ke lapangan untuk ngecek apakah benar yang kita studi dari atas tadi atau dari desktop studi tadi. Berarti kita mencari batuan yang alterasi, manifestasi, dan juga ngecek kalau memang ternyata ada fault yang bisa atau outcrop yang bisa kita identifikasi di permukaan. Nah, yang mungkin agak jarang adalah geokemis. Walaupun ini nanti teman-teman geologi harus confirm. Geokemis yang spesialis analisa sampling di geothermal itu kayaknya masih lebih jarang. Padahal ketika kita bikin conceptual model, kita butuh semua geoscientist itu untuk berkumpul di satu ruangan. Nah, kadang-kadang karena expertnya sedikit, ya jadinya si perusahaan-perusahaan pengembang ini entah harus nyewa konsultan atau ya harus rebutan geokemis gitu. Ada gap lah situ ya. Gap dan peluang. Gap. Betul, ada peluang banget. Makanya tadi kalau memang kita training kita perbanyak, artinya training nggak cuma dari akademis, tapi training yang dari industri. Jadi teman-teman dari industri juga mau datang untuk sharing gitu pengalamannya, dan moga-moga teman-teman di mahasiswa, kayak pertanyaan ini kan bagus banget nih. Teman-teman mahasiswa jadi tahu, wah boleh nih, saya mau nih jadi salah satu geothermal expert di Indonesia. Apa ya kira-kira learning journey yang harus saya tempuh supaya saya bisa kontribusi gitu. Valid banget pertanyaannya. Dan menurut saya kita punya banyak PR di situ. Moga-moga sesi ini jadi bisa men-trigger yang ini. Thank you banget Om, pertanyaannya bagus banget. Siap. Saya tunggu webinar Bang Darman selanjutnya nih. Saya jadi stalker nih. Saya jadi takut nih. Kita kopi darat nih kalau gitu. Thank you. Siap. Nanti kalau saya pulang kita kopi darat. Wajib. Thank you banget nih buat Universitas Pertamina jadi reuni nih saya. Siap. Oke, Bang Adit silakan. Terima kasih panitia, mohon maaf pertanyaan banyak. Ya, baik, terima kasih banyak pertanyaannya dari Mas Reza, sangat menginspirasi ya jawaban dan pertanyaannya, Pak. Jujur saya juga waktu itu pernah mengalami lah yang namanya keterbatasan data saat ingin
mempelajari lebih lanjut tentang panas bumi, terlebih lagi tugas akhir gitu. Nah, Oh sorry, saya jadi mau nanya Mas Malvin. Jadi saya boleh ikut tanya ya? Iya. Kalau boleh tahu waktu itu gimana akhirnya Mas Malvin dapat data? Maksudnya ini juga saya moga-moga ada teman-teman praktisi dan teman-teman dari mungkin pemerintahan yang mungkin terlihat apa kesulitan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa. Kalau dari teman-teman mahasiswa sih memang awalnya itu kesulitan di data sih Pak. Jadi saat ingin mengajukan topik tentang panas bumi pasti pertama mikirnya, kalau teman-teman dekat saya pasti mikirnya datanya dapat dari mana, karena memang agak kesulitan walaupun kita berbasis Pertamina gitu. Padahal ini Universitas Pertamina ya, udah judulnya udah Pertamina, udah mungkin itu kesulitan. Jadi ada beberapa yang akhirnya putar balik setir lah istilahnya, tidak jadi mengambil topik tentang bumi gitu. Istilahnya malah ke yang lain kayak gitu sih Pak. Kalau pengalaman dari saya juga begitu. Oke. Wah, ini berarti udah contoh bagus nih ini, bahwa ternyata malah jadi mendiscourage mahasiswa untuk belajar panas bumi. Akhirnya nanti nih secara jangka panjang kita mulai kehilangan generasi penerus panas bumi karena orang-orangnya nggak dapat kesempatan untuk mengeksplor panas bumi atau melakukan penelitian soal panas bumi karena data tadi kan. Ya moga-moga webinar ini direkam kan ya? Iya Pak. Kita sebarkan nanti ke seluruh Indonesia, kita viralkan. Baik Pak, kalau begitu sudah habis sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Bapak, sudah habis dari 3 pertanyaan tadi. Apa dari Bapak ada tambahan lagi untuk pemaparannya? Saya coba slide penutup mungkin Mas Malvin, penutup aja ini cuman buat mau ngasih tahu bahwa ya tadi kita udah bahas cukup banyak. Saya termasuk yang percaya harusnya kita secara serius mengakses personel untuk kasus ini di panas bumi ya. Karena sebenarnya kalau kita salah rekrut orang, karena ini kan kompleks banyak tantangannya, seringkali kita mempercayakan proyek panas bumi ke sembarang orang, random aja pokoknya ya, itu orang kayaknya bisa tuh. Padahal sebenarnya cost untuk mengakses personel itu sebenarnya kecil banget. Bandingkan sama kalau proyeknya gagal, gara-gara kita merekrut orang yang random. Jadi saya pikir sih harusnya kita mulai berpikir di level di mana bagaimana mekanisme kita bisa mengakses seorang personel kita anggap kompeten kalau apa gitu. Karena ujung-ujungnya menurut saya tingkat keberhasilan proyek itu dipengaruhi ya cuma 3. Pertama, dukungan regulasi, jelas ini ada di pemerintah. Dikali kecakapan teknis, kompetensi inilah yang harus diisi oleh teman-teman praktisi dan juga akademisi. Dan lalu ketersediaan pendanaan. Tapi kita kadang-kadang suka udah terlalu pusing ngomongin soal pendanaan, padahal menurut saya pendanaan akan datang sendiri kalau memang regulasi dan kecakapan teknisnya juga yang meyakinkan. Nah, semakin misalkan ada yang 0 aja nilainya karena ini pakai pengali, artinya ya udah tingkat keberhasilan proyeknya juga jadi 0. Makin nilainya ini 10, ya makin tinggi tingkat keberhasilan proyeknya. Ini menurut saya pribadi. Jadi saya rasa tidak akan bisa proyek panas bumi di Indonesia diselesaikan oleh satu pihak aja, tapi harus kerjasama pemerintah, praktisi, akademisi, dan juga dari institusi lembaga pendanaan. Dari saya sekian aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah mengundang saya. Moga-moga bermanfaat. Please add saya di LinkedIn kalau belum kita connect, dan kalau udah connect, message saya kalau ada yang kurang jelas. Saya butuh feedback, saya butuh diskusi lebih lanjut, karena dengan ini saya jadi tahu kurang lebih kira-kira apa yang bisa kita improve bersama untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Mungkin dari saya Mas Malvin kurang lebih demikian. Terima kasih banyak Mas. Ya, terima kasih banyak Bapak Dorman. Jadi buat teman-teman yang tadi belum mendapat kesempatan untuk diskusi atau bertanya, ini Pak Dorman sudah membuka kontaknya di email yang sudah tertera di share screen di sini.